Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, siswa-siswi baru kelas 7 SMP 5 Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di SMP 5 Kudus, sekolah adiwiyata yang kita cintai bersama. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini, Bu Nur Farida akan memberikan materi MPLS dengan tema Pembinaan Mental Agama di Sekolah. Sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa, membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Anak-anakku semua yang saya cintai, bahwa pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Sebagaimana dalam hadis Rasul disebut, Ad-dinun nasihah, artinya agama adalah nasihat. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Nah, anak-anak, dari sinilah pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit terkait dengan upaya pembinaan mental keagamaan yang harus dimiliki siswa. Yang mana siswa usia SMP itu sudah mulai beranjak remaja yang ditandai dengan gejolak-gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan yang pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Anak-anakku semua, pada usia remaja ini, seusia kalian ditinjau dari aspek AIDS dan mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud di sini adalah berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti pelajaran agama. Apalagi jika dalam metodologi pengajarannya disampaikan secara monoton dan berbau indoktrinasi. Sebenarnya akar masalah yang timbul dari kekurangsenangan siswa terhadap materi pelajaran agama di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Untuk itu anak-anak, mari mulai detik ini kita niat bersama-sama untuk selalu belajar dan belajar, apalagi dalam pelajaran agama sebagai pondasi kita dalam menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semua, selanjutnya, upaya dan bentuk pembinaan mental agama di sekolah agar lebih efektif dan mengena pada siswa, antara lain, yang pertama adalah dari sosok guru itu sendiri.
harus mampu menjadi tauladan uswatun hasanah, contoh yang baik, bahkan idola bagi siswanya, sehingga para siswa terinspirasi untuk menirunya, utamanya dalam hal perilaku, akhlak, dan praktek ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan sikap keberagamaan, kita tidak hanya sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya siswa-siswa dapat merasakan ibadah itu sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik. Ibadah tidak sekedar kewajiban, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan. Seperti kalau kita lapar, pasti akan mencari makan. Bahkan juga sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding dengan kalian main game, jalan-jalan, main-main, dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, upaya yang ketiga, bahwa materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan siswa dan harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh guru agama bukan demi kepentingan sekolah atau guru agama itu sendiri, melainkan demi kepentingan siswa itu sendiri, sehingga mempunyai life skill. Bentuknya di sini, misalnya siswa mempelajari bab ibadah. Itu semata-mata adalah untuk kepentingan siswa sendiri, sebagai bekal hidup di dunia sampai di akhirat, sesuai agama yang dianutnya masing-masing. Yang Muslim rajin sholat jamaah, yang non-Muslim atau Kristen rajin ke gereja, dan sebagainya. Sehingga akan sadar dengan sendirinya di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian bentuk yang lain, misalnya siswa belajar dengan berdiskusi, berpikir kritis dan kreatif, ini akan bermanfaat sekali dalam memecahkan masalah kehidupannya kelak. Upaya yang keempat, bahwa materi pelajaran agama harus terkesan akrab dan komunikatif. Tidak boleh indoktriner, terkesan sangar, karena hanya membicarakan masalah halal dan haram. Harus lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Bentuknya di sini mengajak siswa bersama-sama mengadakan ritual peribadatan. Ini dalam rangka penghayatan makna ibadah. Ibadah yang khusyuk, ibadah yang tenang, istiqomah, sehingga ibadah tersebut bisa menjadikan satu perwujudan dari apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibadahnya bagus, insya Allah nanti perilakunya juga bagus. Kemudian bentuk yang lain, mengajak siswa terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan solidaritas sosial, misalnya santunan yatim, kegiatan berbagi pada masa pandemi, dan sebagainya. Bentuk yang lain, dengan diperlihatkan video-video yang menginspirasi tentang warna-warni kehidupan, yang bisa menyentuh hati siswa-siswa semuanya. Anak-anak, dari upaya dan bentuk pembinaan mental agama di sekolah tersebut di atas, sekolah kita SMP 5 Kudus sudah melaksanakan dengan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan mental agama secara intens dan berkelanjutan, sehingga diharapkan siswa memiliki sikap mandiri dan mental yang kuat.
Intinya, untuk kesimpulan, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping juga sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para siswa. Semua harus saling mendukung dan memberi contoh sehingga pembinaan mental agama di sekolah bisa dilanjutkan dan diwujudkan di rumah dan di masyarakat. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta siswa atau generasi muda yang beriman bertakwa sesuai agama yang dianutnya, berkualitas, santun, peduli, dan berbudi pekerti luhur. Demikian materi ini, semoga ada barokah dan manfaatnya. Tetap semangat beribadah anak-anakku, jaga prokes, dan sehat selalu. Salam Kalita, karakter, literasi, adiwiyata. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.